warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu biar Bapak Ibu, Bapaknya satu ya? Tidak takut Pak? Sudah biasa. Sudah biasa. Siapa kita? SD 12 Limbaan. Kalau bisa apa lagi? SD 12 Limbaan. Ya. Bisa ya? Tak apa ya? Baik. SD 12 Limbaan. Akan susunan acara pada kesempatan kali ini, tepatnya hari Rabu 15 Mei tahun 2024. Susunan acara visi misi sekolah. Yang pertama yakni pembukaan Suratul Fatihah dilanjutkan selawat Nariyah. Kemudian yang kedua penyampaian visi misi dan tujuan sekolah. Yang ketiga forum dialog. Yang keempat penandatanganan komitmen. Kemudian yang kelima penutup ta'ala kesalahan dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kegiatan ini diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita doakan semua putra ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyatil qabul bi syafaatir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa istasawwama bi wajhihi alladhi wa alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang berundangan itu kemarin kelas 6 seluruhnya, kelas 5 juga seluruhnya, kelas 4 dan kelas 3, kemudian yang kelas 2 dan kelas 1 perwakilan. Jadi hari ini sebenarnya yang hadir dan yang kami tunggu itu kehadiran Bapak Ibu seluruh wali murid. Biasanya itu kalau Bapak Ibu hadir di saat penerimaan rapat itu pun ke kelas-kelas masing-masing, kelas 1 kelas 1, wali murid kelas 2 kelas 2, kemudian begitu juga kelas yang lainnya. Jadi hari ini sebenarnya saya ingin bertemu semua wali murid, orang tua, siswa. Itu yang pertama, karena sekolah ini yang pertama ingin menjalin kembali silaturahim ya. Karena selama ini mungkin lama kita tidak ketemu, maksudnya secara keseluruhan. Kemudian kedua, hari ini sekolah ada sesuatu yang disampaikan, yaitu ingin menyampaikan program sekolah, kemudian visi misi seperti itu. Artinya apa yang sudah direncanakan di sekolah ini, Bapak Ibu wali murid, orang tua juga perlu tahu. Nah, dengan adanya sharing kemudian penjelasan seperti ini, kita selaku sekolah tidak hanya mendominasi, tapi wali murid juga tahu apa saja keinginan sekolah, program sekolah, kemudian hal-hal apa saja yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi intinya itu Bapak Ibu juga berperan juga, artinya berperan aktif juga seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara Pak Saiful tadi, ini intinya akan menyampaikan visi misi sekolah. Kemudian nanti saya juga ingin masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Ini perwakilan yang kelas 1 ada? Oh ada 10, alhamdulillah 10 orang. Oh 20 tambah 1.
Jadi kalau kita kan tidak tahu di wali murid kelas berapa, tidak tahu seperti itu. Ya perlu tahu juga ya. Kemudian yang kelas 2 10 itu. Kasihan ya, hanya 1 orang. Ada teman kelas 3. Oh ini banyak kompak. Ya, terima kasih. Kelas 4. Pas itu antara putra putri kelas 5. Ya kelas 5. 2 kali. Kelas 5 terus kelas 6. Ya 10, 20, 30. Banyak ya. Jadi alhamdulillah dari perwakilan sudah ada semuanya Bapak Ibu ya. Harapannya nanti bisa menyampaikan. Seandainya ada hari ini kebetulan tidak hadir terus tanya, itu Bapak Ibu bisa menyampaikan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan tadi, kami atas nama sekolah akan menyampaikan visi dan misi Bapak Ibu ya. Jadi visi itu artinya akan dikerjakan kegiatan kalau misinya itu tujuannya ya. Di sini visi misi SD 12 Bapak seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan dengan syarat tidak ada tegang, biasa saja program-program sekolah seperti itu. Nanti Bapak Ibu tahu, terutama nanti juga di masing-masing kelas seperti itu. Jadi seperti apa? Dan mandiri. Ini tentunya sudah menjadikan dasar utama ini di mana-mana saja. Bapak Ibu mungkin punya siswanya yang juga tidak hanya di sekolah dasar, di SMP atau di SMA, yang utama ini pasti ada akan di apa ya, ada di visi misi, yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak, mulia, berkarakter dan mandiri. Artinya apa? Terutama dasar di dasar sekolah dasar ini penting. Anak-anak ini tentunya harapannya orang tua tidak hanya pintar, beda pintar tapi engkal. Ya, beda sudah dilakukan dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Kemudian ini sholat duha juga jadi kebiasaan anak-anak, di mana sudah disampaikan oleh Pak Saiful, artinya dari kegiatan sholat itu ada keutamaan dari sholat duha. Ya, anak-anak sudah paham diantaranya bagaimana untuk memperlancar termasuk seperti itu ya, barokah sebagainya. Ini dimulai cara anak-anak sekarang ini untuk melakukan rangkai, walaupun tidak pakai paku tapi diikat bisa, dan itu pun juga menggunakan simpul-simpul tali. Jadi ada tali mati, ada tali hidup, ada tali bagaimana mengencangkan sambungan. Kalau ibu menemukan juga karawitan di sekolah lain, mungkin gending-gendingannya ada seperti ini. Gending-gendingannya ada kencang, ada gong. Ini anak-anak semua ini. Ini biasanya kalau mantenan, pengambut pertama, karena karakternya anak-anak terus berkembang. SD 12 berkembang. Ini hari Senin, Bapak Ibu ya, hari Senin. Ini penanaman rasa patriotisme dan cinta tanah air. Ini singkatannya SPARA. Senin upacara bendera. Anak-anak Bapak Ibu ini saya sampaikan lagi, jam 7:04 sudah ada di sekolah. Tolong dia banyak yang telat. Banyak yang telat. Jadi sebelum 16 atau sebelum 7:45 atau jam 6:45 itu sudah ada di sekolah. Karena selalu ada kebiasaan. Ini hari Senin upacara. Jadi Bapak Ibu yang terutama
putranya yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 tolong dibawa untuk berangkat pagi. Artinya sebelum jam 6.45 sudah di sekolah. Kemudian hari Selasa, penguatan keimanan melalui kegiatan sedulur siji. Ini ditanya Pak Sekul, sedulur siji. Selasa salat duha dan literasi berdoa istiqomah mengaji. Ini Selasa ya, mengaji, kemudian hafalan-hafalan, salat duha, seperti itu kegiatannya. Kemudian hari Rabu penguatan literasi melalui kegiatan rally teri, bukan tekan teri, dan dulu. Rabu literasi dan numerasi yang berkolaborasi dengan program perpustakaan. Jadi 15 menit sebelum masuk sekolah anak-anak wajib membaca buku. Itu di kelas-kelas sudah ada ya. Ini wajib pegang. Nanti akan diperiksa oleh gurunya. Boleh di pinggir kelas ini ada tempat duduk, boleh selama 15 menit. Apa tujuannya? Biar anak-anak akan lupa itu. Saya jarang-jarang lihat anak-anak istirahat nabi buku baca. Jadi yang sering saya lihat kalau istirahat duduk yang dipegang camilan, terus pentol, kemudian mikromas, yihu yang betul yihu yang lain-lain. Tidak pernah saya melihat anak-anak pas baca buku, asik baca buku ini. Makanya sekarang diwajibkan setiap hari Rabu rally harus baca. Pak, apa nanti buktinya kalau dia membaca? Akan dipertanggungjawabkan. Kamu nanti baca apa? Baca buku apa judulnya? Yang dibaca itu apa? Buku IPA apa? Tentang apa? Buku cerita, ya cerita apa? Kalau tak baca berarti tak bisa menjawab. Ya, tak bisa menjawab. Contohnya, Pak, saya baca cerita apa? Kancil dan semut. Apakah semut ya kancil dan semut? Yang ada kancil dan buaya. Kancil dirilis ya. Kalau dilihat ternyata kancil dan buaya. Berarti tidak dibaca. Kemudian hari Kamis pembahasan hubungan jasmani dan rohani. Lalu kegiatan agung jasmani Kamis hubungan jasmani ini senam. Ini tiap hari tiap Kamis senamnya 3. Ada gunung Pamire, senam apa namanya? Pancasila itu, terus senam apa lagi? Nanti ada senam lagi. Pak, saya sebetulnya ibu-ibu, Pak saya sebenarnya bisa senam. Ibu bisa nanti beri contoh di sini. Yang mau beri contoh senam anak-anak boleh. Ya. Jadi sekolah mau beri pintu terbuka akan beri contoh senam baru. Apa senam baru yang sekarang? Senam yang Cina itu Litingkung. Tapi tidak cocok untuk anak nanti saya alate matentang itu mulai tak kabur. Karena itu senam dewasa ya. Tidak bisa litingkung. Senam biasanya anak senam yang kayak ibu senangannya, senam yang kayak koplo-koplo itu yang Kamis, yang Jumat penguatan peduli lingkungan melalui generasi Jumat bersih asli. Jadi apa namanya bersih. Kadang anak-anak pagi bersih, mulai sekolah kotor. Yaitu bungkus makanannya ini. Kadang alengan ada guru naik buah, alengan ada guru naik buah, ya. Gurunya kan masa mau ajarin anak terus ya. Intinya ini kotor lagi. Makanya diadakan generasi bersih dan asli. Kemudian Sabtu
mengenal budaya lokal melalui kegiatan Sania. Sania, satu seni budaya. Jadi siap-siap Bapak Ibu, nanti anak-anak mulai akan dikuatkan seni budayanya, ya. Jadi nyanyi juga seperti itu, harus bisa nyanyi bahasa Madura, kemudian bisa menjelaskan tentang senjata tradisional dan lain-lain. Nanti kalau yang dibiasakan seperti itu anak-anak tidak biasa. Artinya anak-anak lupa dengan budayanya sendiri. Yang tahu, yang dikenal, dan yang akan dipelajari budayanya orang. Budaya apa yang dia sekarang? Yang dikenal. Ada yang tahu apa itu? Korea. Nyanyian dengan jangan berkali lagi juga kan itu Korea. Tapi jangan anak itu lihat di YouTube, saya ingin lihat bagaimana cara mengajar palapa yang mewah-mewah, tari-tari tradisional itu jangan. Makanya di sekolah ini akan dikuatkan dengan kebiasaan itu, ya. Ada lagi? Jadi apa namanya, burung dari kertas apa kertas apa tadi? Origami. Gasing dan lain sebagainya. Kalau masih ada, boleh disederhanakan di sekolah. Itu harapan kami. Mungkin ada yang masih punya. Jadi perkenalan permainan tradisional itu salah satu pelestarian budaya Indonesia. Itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Itu termasuk apa tadi kegiatan yang pelestarian budaya Bu ya. Jadi sebelum terus dekel terus yang bunyi ketek kapan ada? Apa itu Bu? Ketek itu. Lato. Itu tradisional juga itu. Permainan. Terus apa lagi? Lompat tali. Mau karet, ya bisa. Karet gelang. Kalau pelepahnya pinang itu Bu, pelepahnya pinang saya deret saya lompat itu. Tidak ada rodanya.